Inara Rusli diisukan hamil anak Insanul Fahmi hingga menuai komentar pengacara Rasman Arif Nasution. Baru ribut ini dalam seminggu ini. Kalau kita hitung, kalau memang tidak menggunakan alat pengaman, KB dan lain sebagainya, kontrasepsi dan lain sebagainya, bisa jadi saudari Inara Rusli hamil. Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu jelas mengatur bahwa kalau mau menikah lagi harus persetujuan istri. Harusnya para penghulu ketika seorang laki-laki beristri mau menikah lagi, siapapun yang mau menikah lagi, laki-laki atau perempuan, dia akan tanya, Anda statusnya lajang atau bersuami atau janda? Masa Anda tukar syahwat Anda dengan menyakiti istri Anda? Kalau Anda hidup di Indonesia dengan negara hukum, ya Anda harus tunduk pada hukum. Hukumnya jelas. Kalau Anda mau melakukan perkawinan, hukumnya begini. Kalau Anda tidak bisa menjaga syahwat, itu urusan Anda. Ya kan, jangan gara-gara syahwat, kemudian Anda melakukan pernyataan siri, kemudian Anda menyakiti istri Anda. Adabnya di mana? Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Update terbaru mengenai kasus Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi teman-teman. Di mana ada salah satu pengacara atau kuasa hukum Rasman Nasution yang menyebut kalau Inara Rusli ini hamil teman-teman. Waduh, jika memang benar ya, apa ndak bahaya, apa ndak gawat seorang yang taat agama namun hamil dengan suami yang statusnya masih nikah siri teman-teman. Ini dia pernyataan dari Rasman Nasution terkait dugaan kehamilan Inara Rusli teman-teman. Mari kita simak videonya. Kenalan mereka Juli, menikah Agustus, September, Oktober, sekarang November. Baru ribut ini dalam seminggu ini. Kalau kita hitung, kalau memang tidak menggunakan alat pengaman, KB dan lain sebagainya, kontrasepsi dan lain sebagainya, bisa jadi saudari Inara Rusli hamil. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ini hamil, bagaimana? Apakah kita membiarkan dia hamil terus insan tidak bertanggung jawab? Maka pada kesempatan ini saya berharap Mawa bisa memberi ruang untuk berkomunikasi face to face dengan Inara Rusli. Ini saran saya. Jadi Mawa tolong membuka ruang berkomunikasi dengan Inara Rusli face to face, jangan melalui chattingan. Tanyakan secara teliti. Dan Mawa kan sudah mendengar penjelasan dari kuasa hukum dari Inara. Bagaimana proses perjalanan cinta dia dengan insan sehingga akhirnya menikah secara siri. Dan bagaimana juga CCTV itu didapat dan melibatkan banyak pihak. Nah, ini kan menurut saya tidak ada pilihan lain. Inara harus diselamatkan. Dan rasa prihatin, sedih, pilu, pahit, getir yang dialami oleh Mawa, kita sangat maklum. Nah, tapi dari segi kemanusiaan, saya kira ini perlu dicermati agar Inara juga saya kira diposisikan di posisi orang yang menjadi korban. Kecuali nanti fakta-fakta berbeda. Jadi saya pikir saudara Insanul Fahmi untuk cepat mengambil langkah. Ya, mengambil langkah. Anda harus komunikasi dengan Mawa. Anda harus Anda komunikasi juga dengan Inara. Karena Anda yang buat pusaran ini jadi kacau begini. Anda harus berani. Hal-hal yang seperti ini dan Inara jangan terus dijustifikasi seolah-olah orang yang merebut suami orang lain. Karena dia juga dijanjikan menurut informasi dari kuasa hukumnya kan ketika preskon 2026 nanti akan ada pesta, resepsi, daripada sering ketemu kita nikah saja dulu. Saya kira logik kalau itu dipahami oleh Inara. Hanya saja ternyata faktanya berbeda. Kalau kata saya mah Bapak lebih baik diam aja deh, nggak usah ikut-ikutan deh doa soal kasus ini. Soalnya kan jabatan Bapak juga udah dicopot. Jadi aduh nggak usah ikut-ikutan soal kasus inilah ya.
Biarin aja ini netizen lah yang urusin ya. Aduh, pusing kali aku. Ada pula mawanya harus ngasih ruang buat face to face dengan Inara. Enak kali si Inara sampai harus diselamatkan segala. Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu jelas mengatur bahwa kalau mau menikah lagi harus persetujuan istri. Harusnya para penghulu ketika seorang laki-laki beristri mau menikah lagi, siapapun yang mau menikah lagi, laki-laki atau perempuan, dia akan tanya, Anda statusnya lajang atau bersuami atau janda. Kemudian sebaliknya, Anda statusnya lajang atau beristri atau duda. Kan ditanya dong. Dalam perkawinan pasti ditanya. Kalau misalnya dia lajang, oke. Kalau perempuan ya wali Anda mana? Kan gitu. Kalau dia bersuami, ya kalau bersuami sudah pasti dia nggak boleh kawin. Kalau saya bersuami Pak, kalau begitu Anda nggak boleh kawin. Anda terlarang Anda untuk menikah lagi. Kalau dia beristri, boleh. Tapi dengan syarat, izin istrimu mana? Ditanya dong harusnya. Kompilasi hukum Islam jelas mengatur. Jadi kalau para penghulu memahami betul esensi dari kompilasi hukum Islam, jelas diatur harus ada izin istri. Ditanya dong izin istrinya mana. Masa Anda tukar syahwat Anda dengan menyakiti istri Anda? Kalau Anda hidup di Indonesia dengan negara hukum, ya Anda harus tunduk pada hukum. Hukumnya jelas. Kalau Anda mau melakukan perkawinan, hukumnya begini. Kalau Anda tidak bisa menjaga syahwat, itu urusan Anda. Ya kan, jangan gara-gara syahwat, kemudian Anda melakukan pernyataan siri, kemudian Anda menyakiti istri Anda. Adabnya di mana? Masa Anda tukar syahwat Anda dengan menyakiti istri Anda? Bahkan kadang-kadang menelantarkan istri, menelantarkan anak. Lalu semangat perkawinannya itu apa? Kan Anda itu boleh kawin, tujuannya kan jelas dalam Islam. Sakinah, mawadah, warohmah. Kalau Anda tidak dapatkan itu, bahkan Anda menghancurkan itu dari yang sudah ada, apa tujuan Anda kawin? Jangan kamu merugikan istrimu dong. Jangan kamu merugikan anak-anakmu. Apalagi sampai menelantarkan. Gitu loh. Dan ingat ya, tindakan seorang laki-laki menikah lagi ya dengan perempuan lain bukan hanya melanggar pidana pernikahan tanpa izin istri ya, tetapi juga Anda bisa diancam dengan penelantaran. Akibat dari perbuatan Anda melakukan penganiayaan KDRT secara psikis. Jadi ini tidak mudah. Dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi, dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini tanda kutip, itunya perempuan, apa itu? Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan, ya, tidak tergolong penipuan. Dan jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan. Ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah, yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini, bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Aku sendiri penasaran, pengen nonton, tapi belum dapat gua videonya. Berarti bisa dibilang Opung ini si Inara intinya sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Berarti bisa dibilang Inara itu bumerang. Yang jelas saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tindak pidana penipuan. Ya, untuk illegal aksesnya? Ya, kalau dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah.
Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Hanya dikasih Sehingga, aja. Yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Untuk illegal akses sendiri kan katanya dari mantan suaminya nih. Kenapa? Dari mantan suaminya dapatnya, dan itu kan Kalau masih itu saya nggak tahu detailnya dengan laki. masih tersambung dengan HP-nya. Nah itu apakah masih bisa Saya masuk nggak ke tahu jalur hukum? detail kalau soal itu. Berarti bisa dibilang, Apakah ada izin atau tidak saya nggak tahu. berarti Inara kalau laporan ke Polda bisa dibatalkan ya? Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Berarti untuk saat ini mau harus Soalnya melakukan jawabannya bolak-balik. Anda sudah menyimak berita ini kan? Ya, Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi dengan dugaan tindak pidana penipuan. Bukan hanya itu, beberapa hari sebelumnya yang bersangkutan juga menyatakan tidak melanjutkan pernikahan sirinya dengan si laki-laki. Nah, mengenai dugaan tindak pidana penipuan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang menarik justru sekarang adalah bagaimana kelanjutan hubungan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Apakah cukup dengan pernyataan mengundurkan diri dari hubungan pernikahan siri itu, otomatis pernikahan mereka terputus? Bukankah kalau pernikahan siri itu harus ada talak dari suami? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Ya, oleh karena pernikahan siri yang mereka lakukan itu ada halangan untuk menikah, di mana si laki-laki masih terikat hubungan pernikahan dengan orang lain, tentu saja tidak mungkin bercerai di pengadilan agama. Nah, tata cara cerai dan talak karena itu mengacu kepada fikih. Nah, di dalam fikih hanya ada dua kemungkinan pemutusan hubungan pernikahan seperti ini, yaitu satu, si laki-laki menjatuhkan talak kepada si perempuan, atau yang kedua, si perempuan mengajukan namanya hulu, permohonan supaya si suami menjatuhkan talak. Nah, hulu ini nanti hasil dari dua kemungkinan, disetujui atau tidak disetujui oleh si suami. Nah, pada umumnya kalau disetujui, si perempuan harus membayar iwat dengan nominal tertentu. Tapi kalau si laki-laki nggak mau menyetujui, ya nggak akan jatuh talak. Ikatan pernikahan mereka masih akan terus berlanjut. Nah, apakah si Insanul Fahmi sudah menjatuhkan talak kepada Inara Rusli atau belum? Atau apakah Insanul Fahmi sudah menyetujui permohonan cerai yang diajukan Inara Rusli atau belum? Nah, pasal 284 KUHP ya, ini juga berlaku bagi pasal 279. Pasal 279 itu adalah jadi perbuatan si suami ini ya yang berselingkuh, yang melakukan hubungan intim dengan perempuan yang jelas menurut konstitusi dia bukan istrinya, maka itu melanggar pasal 279. Pasal 279 KUHP ini sanksi pidananya 5 sampai 7 tahun. Si laki-laki tersebut dia terhalang oleh perkawinan yang sah, dia udah punya istri gitu loh. Maka dia melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan intim dengan perempuan yang lain yang notabene dia jelas bukan istrinya. Nah, padahal dia tahu bahwa dia ini adalah sudah menikah. Nah, itu pidana itu. Okay. Itu jelas pidana gitu loh. Makanya saya katakan tadi di dalam pasal 284 ya kan, persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki itu sebetulnya dia udah punya istri, ya, udah punya istri sah, dilakukan dengan perempuan yang jelas IR ini kan bukan istrinya gitu loh. Nah maka itu pidana gitu loh, masuk tuh unsurnya. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Sejak kapan nggak kalau boleh tahu? Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu. Takutnya salah ngomong. Heran ya, kenapa setiap drama artis di Indonesia ujung-ujungnya selalu ada yang ngaku ditipu. Dan kali ini lebih parah, Inara Rusli resmi melaporkan Insanul Fahmi ke polisi atas dugaan penipuan. Dan ini orang yang sebelumnya diisukan nikah siri sama dia. Heboh dulu, klarifikasi, sekarang muncul penipuan. Yang lebih parah lagi, laporan ini muncul setelah isu perselingkuhan dan perzinahan mereka makin manas. Jadi kayak nonton sinetron,
Tapi pakai duit negara enggak? Enggak. Tapi publik dipaksa ikut drama mereka berkali-kali. Kuasa hukum Inara bilang ada tipu muslihat dari inisial IF. Oke, kedengarannya serius. Tapi kenapa bukti-buktinya enggak ditunjukkan ke publik? Kenapa selalu harus misterius setiap kali seleb bikin laporan? Kalau emang benar ditipu, ya buka aja kronologinya. Biar jelas, biar bersih. Tapi kalau drama laporan ini muncul buat nutup isu lain, itu lebih bahaya. Karena biasanya kalau udah muncul kata penipuan, ujung-ujungnya bakal ada fakta yang lebih busuk dari yang kita lihat sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang menipu siapa? Karena yang kita lihat baru di permukaannya. Kemarin Inara itu melaporkan Insan atas dugaan membohongi dirinya karena bukan dudes. Kalau gue lihat-lihat, sebenarnya itu nggak dibohongin. Kalau misalnya lu merasa dibohongin, kan sudah ada percakapan dengan kalian bahwasannya gue ingin bercerai. Artinya kan ingin melakukan proses. Artinya kan belum ketok palu. Di mana letak penipuannya? Kalau iming-iming masih mungkin, ya. Dan orang kayak Inara ini kayaknya orang yang nggak mudah diiming-iming. Atau memang udah gimana banget sampai terima aja lah. Karena dia mau ngebantuin bisnis gue gitu. Karena kalau yang gue lihat kelantaman si Inara ini dengan waktu dia chat-chat si Wawa itu kayak menunjukkan dia itu orang yang bukan terpojok. Dia adalah orang yang memang dipilih oleh si Insan ini dan akan melepeh si Wawa begitu. Jangan-jangan karena dia kesel dia dilaporin atas perjinihan oleh si Wawa, dia ingin menukar-nukar kasus itu dengan dia juga ingin melaporkan si Insan. Maksud hatinya mungkin agar si Wawa ini terketuk pintu hatinya untuk tidak memenjerongkan si Inara gitu. Jadi ya udahlah tukaran aja mungkin, kan masih diduga analisa gue ya. Kalau gue pikir-pikir lagi setelah melihat video dia yang modelannya begini, kayaknya kebanyakan drama lah. Dia nggak sebego itu juga lah menurut gue ya, sampai bisa ditipu gitu. Apalagi hasil wawancaranya si Insan tidak menunjukkan sama sekali mereka menipu satu sama lain, tetapi suka satu sama lain, nggak tel satu sama lain gitu loh. Cukup rumah tangga yang berantakan. Packaging nyaman. Udah makan belum kak? Nah ini lagi ngapain? Maksudnya makan nasi kali kak? Ya Allah, tipikal banget emang orang Indonesia ya. Kalau buat kenyang itu harus makan nasi dulu. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Daripada harus makan teman dulu baru kenyang. Coba. Bercanda. Artinya gini, yang penting mereka ini tidak. Saya nggak tahan untuk nggak stitch video ini. Baca komennya tuh yang bikin makin nggak tahan loh. Mereka udah nikah siri, mereka buru-buru. Kenapa buru-buru? Ya mereka buru-buru daripada zina. Hey, Islam tidak nyuruh kamu kalau udah nggak tahan, pengen banget, udah geremet atau apalah istilahnya nggak tahan. Islam nggak nyuruh kamu buru-buru untuk perempuan ya, terutama laki-laki juga. Bukan nyuruh kamu buru-buru nikah siri, lalu buru-buru nikah, yang penting nikah biar nggak zina, nggak gitu konsep. Kalau kamu nggak tahan, maka kamu puasa, disuruh puasa. Saya nggak pernah denger tuh Islam daripada zina buru-buru nikah siri, nggak pernah denger. Islam memuliakan perempuan dan ada aturan, patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah ulil amri. Jadi kalau nikah dalam Islam wajib patuh pada aturan negara juga. Ya, ini buat perempuan. Jadi nggak ada di kajian, apalagi laki-laki, bahkan perempuan-perempuan komen. Ini bikin saya sakit kepala, bukan kasus Inaranya bahkan. Banyak banget perempuan bilang mereka udah nikah siri. Terus pada nulis tanggal kan, tanggal segini, buru-buru amat, nggak mungkin Inara nggak tahu. Dan satu lagi ya, janda-janda ya, lebih diutamakan bahkan tidak menikah. Kalau misalkan menikah itu lebih banyak mudorotnya. Kalau kamu hidupnya udah tercukupi, kalau hawa nafsunya masih bisa dikontrol dengan puasa, lebih utama. Jangan nikah buru-buru, apalagi cuma siri, perkara udah nggak tahan, biar nggak zina. Saya nggak pernah dengar tuh daripada zina buru-buru nikah siri, nggak. Kalau kamu nggak tahan sekali, geremet atau apalah itu emosi. Saya bukan emosi sama kasus Inaranya, saya emosi sama komen-komenan perempuan yang saya belain Mawa tentu saja, karena beliau yang tersakiti dan istri sah. Tapi, patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah ulil amri. Poligami diperbolehkan dalam Islam, diperbolehkan di Indonesia Raya ini, tapi harus ada izin istri sah. Dalam Islam, istri sah tidak perlu tahu untuk poligami, benar.
Tapi dalam Islam harus digarisbawahi, kita harus patuh pada ulil amri dan pada negara. Jadi, buat istri-istri, tuntut suami kamu kalau dia poligami tidak tanpa pengetahuan kamu, dan itu diperbolehkan dalam agama Islam, diperbolehkan. Karena Islam menghargai aturan negara jika tidak bertentangan langsung dengan perintah Allah. Dan aturan yang dibuat oleh negara Indonesia menghalalkan poligami dengan aturannya. Dan Allah menghargai aturan itu. Jadi sepaket, tidak dipenggal-penggal ya. Saya emosi, saya benar-benar emosi ngelihat perempuan-perempuan yang komen, buru-buru nikah nggak apa-apa, nikah siri yang penting nggak jinah. Nggak. Aturan Islam jelas. Kalau kamu nggak tahan sampai pengen banget jinah, pengen banget, saya emosi. Bener-bener emosi, bukan karena kasus Inaranya saya emosi, karena komen. Saya emosi banget bacanya. Yang penting gak zina. Kalau kamu udah gak tahan, kamu disuruh puasa sama Allah. Bukan mau nerima nikah siri ya pemirsa, bukan nikah siri. Muliakan diri kamu, muliakan keturunan kamu. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. Karena di dalam Islam tidak ada nikah siri sebenarnya. Siri disembunyikan, tidak. Dalam Islam nikah harus benar, harus diumumkan. Nggak harus pesta, tapi diumumkan. Dan sekarang gampang banget umumin, tinggal upload, saya sudah menikah, congratulations ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan satu lagi, ini bukan gibah. Kasus Inara ini dibuka atas izin Allah pasti, dan beliau public figure, mereka semua public figure, jadi contoh buat kita semua. Dan untuk perempuan-perempuan, kalau sudah nggak tahan, laki-laki juga puasa, bukan buru-buru nikah, asal-asal nikah, puasa. Nah, itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa updatean terbaru mengenai kasus Inara Rusli teman-teman. Apalagi kali ini beredar dugaan kalau Inara Rusli ini hamil anak Ihsanul Fahmi teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.